Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang melimpah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di kajian pada pagi hari ini, ya Ibu-ibu. Tidak lupa kami sampaikan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah kita semua dapat berkumpul bersama-sama di masjid ini. Gimana kabarnya ibu-ibu, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga berkumpulnya kita di sini dapat menjadi amal soleh untuk kita semua. Perkenalkan ya ibu-ibu, saya Kinanti Laras Prastiani. Saya berdiri di sini sebagai moderator yang akan memandu pada kajian hari ini. Kami mahasiswa dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Sinar Bangsa Karawang. Mohon izin kepada ibu-ibu semuanya untuk menyampaikan sedikit ilmu yang kami miliki untuk memenuhi penugasan pengabdian kepada masyarakat mata kuliah Hadis Tarbawi. Peruntukan acara pada hari ini yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pembahasan atau penyampaian materi, yang ketiga ada tanya jawab atau sesi diskusi, yang keempat ada penutupan, dan terakhir ada dokumentasi. Oke, mari kita buka acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan kepada rekan kami yaitu sahabati Lina Paulina Rodatul Jannah atau biasa dipanggil Lina untuk menyampaikan materinya pada hari ini yang berjudul Pendidikan Anak dalam Hadis. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada sahabat Lina. Terima kasih pada teman saya. Jadi hari ini kita membahas tentang pendidikan anak dalam hadis, ya. Apa sih itu pendidikan? Jadi pendidikan itu pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan kelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Jadi pendidikan ini merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui pengajaran maupun pelatihan. Ya, jadi selanjutnya itu anak merupakan amanah Allah Subhanahu wa taala dan sebagaimana generasi penerus bangsa memiliki berbagai potensi yang perlu dikembangkan secara optimal. Ya, jadi anak itu kan sebuah amanah yang diibu dari Allah. Jadi sebagai penerus bangsa, kita sebagai orang tua itu harus mengembangkan potensinya anak-anak gitu secara optimal. Nah, kemampuan anak yang luar biasa hendaknya dikembangkan sesuai dengan tahapan perkembangannya. Jadi sesuai umurnya ya Bu. Nah, untuk itu perlu adanya pendidikan sejak dini untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Nah, selanjutnya pendidikan pada anak merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh setiap orang. Usia anak-anak itu merupakan masa pertumbuhan dan pengembangan yang tepat untuk membentuk pribadi sang anak. Nah, hal ini itu dapat berupa pembentukan karakter, membangun dan melatih kemampuan fisik, kognitif, bahasa, seni, sosial, emosional, spiritual, disiplin, konsep diri, kemandirian, dan juga panca indera. Jadi pendidikan anak itu penting ya ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi sallallahu wasallam bi an yu'azza
rajula wallahu khairul lahu min an yuta sadaqah bin Israil. Nabi Muhammad SAW bersabda, mengajar seseorang pada anaknya lebih baik daripada pahala sedekah satu song. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi konsep selanjutnya ada konsep pendidikan anak dalam Islam. Jadi konsepnya itu ada dua. Yang pertama itu konsep tarbiyah. Jadi konsep tarbiyah itu mengacu pada perilaku kasih sayang. Saya untuk menunjukkan rasa kasih sayang terhadap anak dan mengembangkan kemandirian anak. Yang selanjutnya ada konsep takdir. Nah, konsep takdir ini mengacu pada proses penerapan nilai-nilai seperti sikap disiplin dan tata tertib. Nah, selanjutnya ada peran orang tua terhadap pendidikan anak dalam perspektif Islam. Jadi Islam itu memberikan pandangan bahwa pendidikan anak bermula dari keluarga. Nah, orang tua itu memiliki peran penting dalam pendidikan anak, yaitu menanamkan akidah, mengajarkan ibadah, mendidik agar berakhlak mulia, yang sebagaimana tercantum dalam satu hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrati fa'abawahu yuhawidanihi ayyumalisanihi aw yunasirani. Artinya setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah kecuali orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi hadis tersebut itu menjelaskan bahwa setiap anak yang terlahir ke dunia dalam keadaan fitrah atau keadaan suci. Jadi fitrah dalam hadis ini itu keadaan seseorang yang meyakini dan mengimani bahwa Tuhan yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah itu menjadi fondasi dalam diri seseorang, karena tanpa adanya akidah kita tidak memiliki keimanan, tidak memiliki kepercayaan, dan tidak ada keyakinan pada Allah. Selanjutnya ada nilai-nilai selanjutnya adalah nilai-nilai keimanan yang harus diajarkan dan ditanamkan pada diri seorang anak, mulai dengan mengenalkan Allah dan Rasulnya, dan memberikan gambaran tentang siapa cipta alam semestanya serta isinya. Menanamkan akidah kepada anak sebelum mengajarkan ilmu-ilmu lain merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh orang tua. Jadi menanam akidah dalam anak itu harus dari kecil ya ibu, biar nanti ketika mereka tumbuh dewasa sudah terbiasa dengan pendidikan akidah tersebut. Selanjutnya ada pendidikan ibadah. Jadi ibadah itu hal yang penting dalam kehidupan seorang manusia, sehingga pendidikan ibadah hal yang penting harus diajarkan sejak dini agar ketika anak telah dewasa dapat melakukan ibadah dengan benar dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, dan seanak juga dapat taat dan perintah agama dan menjauhi segala larangannya, sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Mahalakul jinna wal insa ila liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi selanjutnya, seorang anak itu yang memiliki potensi fitrah harusnya dikembangkan secara maksimal pada hal-hal yang positif dan menanamkan nilai-nilai agama. Jadi contohnya itu seperti berdoa saat hendak melakukan aktivitas, mengajarkan anak tentang berwudu, tentang bersuci, tentang sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Jadi itu. Selanjutnya ada pendidikan akhlak. Ya, akhlak itu adalah kelakuan, kebiasaan, dan sikap dan karakter yang melekat pada diri seseorang. Jadi akhlak itu membuat seseorang yang
uang dalam sikap, ucapan, dan juga perbuatan. Jadi pendidikan akhlak itu dapat diajarkan kepada anak-anak melalui kebiasaan-kebiasaan bersikap dalam sehari-hari seperti berkata jujur, toleransi, terus menghormati kepada yang lebih tua, menghormati yang kepada yang lebih muda, saling menyayangi, tidak sombong, dan anak lainnya yang harus dibiasakan pada anak sedini mungkin. Nah, selanjutnya, jika anak dibiasakan dengan akhlak baik, maka mereka akan tumbuh tanpa kendali. Tanpa kendali itu maksudnya tidak terus-terusan diarahkan, tapi dia sudah terbiasa dengan akhlak tersebut. Gitu. Nah, pendidikan akhlak pada anak juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat seseorang anak berada. Jadi anak itu tergantung dengan lingkungannya. Kalau misalkan lingkungannya baik, lingkungannya untuk menjadi yang baik, anak akan menjadi baik juga gitu. Nah, orang pertama yang paling dekat dengan sang anak adalah keluarga, dan secara khusus adalah mereka orang tuanya. Jadi orang tua itu harus menjadi contoh teladan pertama bagi pertumbuhan dan perkembangan akhlak seorang anak. Selanjutnya ada tujuan pendidikan anak dalam Islam. Yang pertama itu menjadikan anak yang beriman, bertakwa, beribadah, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, mengembangkan fitrah anak sehingga membentuk pribadi yang utuh dan mendukung bagi pelaksanaan fungsi sebagai khalifah di bumi. Selanjutnya ada metode pendidikan anak dalam Islam. Jadi metode anak dalam pendidikan Islam itu ada banyak. Yang pertama itu metode dialog Qurani. Jadi dialog metode ini adalah pembicaraan di antara dua orang atau lebih melalui tanya jawab, sehingga dialog berperan sebagai jembatan yang menghubungkan pemikiran antar manusia. Yang kedua itu ada metode sisa Al-Quran dan Nabawi. Jadi metode ini tuh dilakukan cara mendidik anak melalui media cerita tentang kisah-kisah teladan yang ada di dalam Al-Quran maupun pada masa Islam generasi pertama. Jadi untuk mengajarkan anak-anak itu tidak hanya dengan teori doang, tapi kita harus kasih contoh dari teladan Nabi gitu. Nah, selanjutnya ada metode keteladanan. Jadi keteladanan itu adalah salah satu metode yang efektif dalam mendidik anak. Jadi tanpa adanya keteladanan, orang tua akan sulit mendapatkan ketaatan mutlak dari anaknya, dan Rasulullah dapat dijadikan suri tauladan yang baik untuk dijadikan contoh. Nah, selanjutnya ada metode praktek dan perbuatan. Jadi metode ini itu sebuah metode pendidikan dengan cara mengajari anak langsung tanpa memberikan teori dan bertele-tele. Jadi metode ini bisa dipakai misalkan dalam mengajarkan adab-adab sehari-hari, misalkan cara makan dan minum. Selanjutnya ada metode ibrah dan mau'izah. Dengan metode ini anak itu diajak untuk mengambil setiap pelajaran atau hikmah dari setiap peristiwa kehidupan yang dialami anak. Jadi setiap apa yang dia lakukan, ambil hikmahnya dari yang peristiwa yang anak alami gitu. Selanjutnya ada metode taktik dan taklim. Jadi metode ini adalah penghargaan dan hukuman. Melalui metode ini anak akan mengetahui konsekuensi dari setiap keputusan dan perbuatan yang diambil. Misalkan ya, anak-anaknya misalkan ada anak ibu-ibu yang malas sholat gitu. Nah, dengan malas sholat itu kita kasih hukuman untuk anak tersebut. Misalkan hukumannya uang jajan gitu ya, dipotong 3.000. Nah, itu tuh sebenarnya boleh ibu gitu, biar anaknya tuh biar bisa ngambil hikmah gitu. Iya, biar anaknya itu bisa mengambil keputusan dari perbuatan yang diambil, biar dia mikir lagi gitu. Apa yang saya lakukan itu salah, jadi sehingga tidak mulai kembali gitu maksudnya. Oke.
Sekian yang telah saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada sahabat Irina yang telah menyampaikan materinya pada hari ini dengan sangat luar biasa. Gimana ibu-ibu? Aman? Ya, dari materi yang sudah disampaikan tadi, selanjutnya ada sesi diskusi atau tanya jawab. Nah, mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan kepada kami, silakan. Kami menampung 3 pertanyaan. Yang mau nanya boleh angkat tangan dan perkenalkan namanya siapa dan pertanyaannya apa. Gitu, silakan ibu-ibu, ada yang mau bertanya nggak nih? Siapa tahu ada yang mau bertanya nih tentang anaknya atau gimana gitu. Bagaimana caranya biar anak itu tuh nurut, jangan sama gurunya aja gitu nurut. Sama orang tuanya gitu nurut gitu ya biar. Namanya siapa Bu? Ibu ya, baik. Terima kasih Ibu, pertanyaannya ditampung dulu. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin Ibu masih terima 2 pertanyaan lagi. Enggak tahu apa nanti aja selalu Ada lagi nggak nih ibu? Jadi gini kan, dari kampus itu minta kami untuk minimal 3 pertanyaan. Nah, kami sebenarnya sudah menyiapkan pertanyaannya buat nanti ibu minta tolong buat ditanyakan gitu. Jadi istilahnya nanti kamera itu kelihatan 3 pertanyaannya gitu. Jadi minta tolong nanti dikasih soalnya sama kami 2 lagi kan ya. Nah itu minta tolong ibu-ibu yang mau jadi apa namanya volunteer ya, apa namanya kayak dengan ikhlasnya aja gitu mengucapkan pertanyaan yang udah kami buat gitu. Siapa aja bebas. Kalau disuruh sembahyang nih, Assalamualaikum Ola, memperkenalkan Ola. Assalamualaikum nama saya. nanti ya. Kalau itunya anaknya susah disuruh suruh sembahyang ya, sholat itu, bentar gitu kan. Nggak mau gitu, iya. Iya. Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya Bu. Kami tampung dulu pertanyaannya. Satu lagi nih. Apa mau dikeluarin? Pertanyaan kami. Daripada nanya orang yang menjawab, dia nanya Ibu. Si Dai supaya terbalik. Ibu, jangan dosa malu. Dosa malu yang mulai, silakan Bu. Assalamualaikum, nama saya Evi. Saya mau tanya, bagaimana menciptakan anak yang soleh dan soleha? Terima kasih. Ya. Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya, kami tampung dulu ya Ibu.
ya? Iya. Caranya itu mengatasi males sholat itu usianya berapa tahun Bu? Oh, udah SMA. Harusnya udah ngerti ya, maksudnya kan udah jadi Pulangnya malam. Iya, kira itu masih anak-anak. Ya, jadi kan udah dewasa ya. Jadi kita sebagai orang tua kalau misalkan anak kita udah dewasa tapi nggak mau sholat itu kita pertama kita harus introspeksi dulu nih kita sebagai orang tua sholat kita udah bener belum ya sebagai orang tua gitu. Kalau misalkan masih belum ya pasti si anak kita bilang makin masih belum sholat kita dibalikin. Iya seperti kayak gitu. Makanya kita sebagai orang tua tuh ya harus introspeksi diri dulu gitu, kita tuh udah bener belum sholatnya kayak gitu. Terus yang kedua kita juga kasih contoh gitu, kalau misalkan nanti nggak sholat nanti bakalan gini gitu, kalau misalkan sholat nanti balasannya ini kayak gitu. Berarti itu yang kedua. Terus kalau yang ketiga menurut saya ini kan udah dewasa, hukum menurut sholat yang udah dewasa itu boleh dipukul gitu. Gak apa-apa, pukul aja udah daripada nanti si anaknya itu malah menuntut kita di akhirat nanti. Kayak misalkan udah di akhirat nih, si anak itu masuk neraka, ibunya masuk surga nih. Terus ditanya kenapa gak sholat, yang gak disuruh sama orang tuanya kan gitu. Jadi gak apa-apa, mendingan dipukul aja daripada kita nanti dituntut di akhirat. Iya, mungkin begitu saja, ada 3 poin itu saja. Bapak sudah cukup? Iya. Ibu menambahkan Ibu jawabannya tadi. Mungkin satu lagi bisa juga dengan sering diajak sholat berjamaah gitu. Sholat berjamaah dari rumah gitu. Misalnya kita dari ayah, ibu, anak sering diajak sholat berjamaah. Ayo sholat berjamaah yuk. Mungkin kayak gitu ya Bu ya. Sudah cukup Ibu? Iya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Evi. Tadi pertanyaannya bagaimana caranya menciptakan anak yang soleh dan solehah. Oke, mungkin jawabannya itu yang pertama bisa membiasakan untuk membangunkan anak pada saat subuh gitu ya. Jadi saya sendiri juga sebenarnya masih suka dibangunin gitu sama ibu kayak kakak sholat gitu udah subuh gitu. Kadang masih suka kayak gitu kalau kita belum bangun kan takut lewat ya jamnya gitu. Terus yang kedua itu bisa dengan memberikan lingkungan pergaulan dan pendidikan yang baik dan benar. Jadi misalkan anak itu di sekolah, misalkan sekolahnya itu di negeri, nah itu bisa juga harus dia pada saat sore itu jadi pengajian gitu. Jadi biar akhiratnya dapat, dunianya juga dapat gitu. Terus yang ketiga itu bisa jangan egois gitu dari orang tuanya juga, introspeksi gitu, jangan egois gitu sama anak gitu. Terus yang keempat itu memperkenalkan batasan aurat gitu dari kecil. Jadi dibiasakan dari kecil itu kita sudah memperkenalkan dia bahwa aurat perempuan itu batasnya dari mana sampai mana dan yang laki-laki dari mana sampai mana, supaya dia juga terbiasa gitu ibu untuk kayak karena kalau dari perempuan itu kalau keluar wajib pakai kerudung gitu, ada malu gitu kan auratnya terlihat gitu. Terus selanjutnya dengan membuat jadwal nonton TV. Jadi anak itu nggak setiap saat itu nonton TV mulu gitu atau main HP. Biasanya zaman sekarang gitu ya HP sih ya. Ya HP banget ya Bu ya. Ya itu dijadwal mungkin pegang HP itu dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Jadi biar nggak melulu HP gitu. Ya itu mungkin jawaban dari saya. Itu bagaimana? Sudah cukup? Iya. Ya terima kasih Ibu. Mungkin ini ada sedikit kisah dari kami karena Ibu sudah berani bertanya, sedikit kenang-kenangan. Ya
bagaimana cara agar anak itu menjadi nurut ke orang tuanya. Betul Bu? Ya. Jadi caranya itu menggunakan bahasa yang lembut, serta ada komunikasi Bu. Misalkan ibu mau nyuruh anaknya beli garam gitu ya, bahasanya yang lembut gitu. Terus kalau misalkan memang ada yang ingin dikomunikasikan satu sama lain, bicarakan baik-baik gitu. Nanti anak juga mengerti, insya Allah. Ya. Terus itu yang pertama, yang kedua mendengarkan perkataan anak. Jadi misalkan anak pengen sesuatu gitu ya, tapi kan kadang nggak semua bisa keturut ya. Iya, jadi kalau memang nggak bisa, ada yang yang tidak bisa tidak dituruti ya, bicarakan baik-baik gitu Bu. Nah yang selanjutnya ada beri kesempatan kepada anak untuk meluapkan emosi dan hindari memberikan perintah saat anak tantrum. Jadi gini ya Bu, maksudnya berikan kesempatan untuk anak itu meluapkan emosi. Pasti kan anak itu punya emosi ya Bu, kita juga punya emosi. Jadi biarkan emosinya itu keluar dulu, nanti baru dibicarakan gitu. Ya, gimana kan? Iya, ya makasih ya Bu. Ya mungkin ada sedikit bingkisan dari kami itu karena sudah ada bertanya. Ya, di sini karena kita sudah ingin memasuki akhir dari kajian pada hari ini, saya izin menyampaikan kesimpulan pada kajian hari ini. Kesimpulannya yaitu pendidikan anak dalam Islam adalah usaha berupa penanaman akidah, menuntut aktualisasi ibadah, pembinaan akhlak mulia dan melatih kemandirian serta prinsip keseimbangan antara dunia dan akhirat. Mendidik anak merupakan sebuah ibadah yang bernilai dalam Islam karena anak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah sepatutnya sebagai orang tua harus benar-benar memberikan pendidikan yang terbaik bagi masa depan anak. Maka dari itu, kewajiban orang tua yang pertama adalah mendidik anak dengan agama sejak dini, agar anak lebih dahulu mengenal Tuhannya sebelum ia masuk pada pembelajaran yang mengasah perkembangan jiwa dan rohaninya. Ya, kita memasuki di penghujung acara pada hari ini, Ibu-ibu. Kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.